Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Lukas 6 ayat 27 hingga ayat yang ke-36. Lukas 6 ayat 27 hingga ayatnya yang ke-36. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipi yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkanlah juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang-orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang lain dan orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang yang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Dan pinjamkan dengan baik, tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar. Dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berbahagialah setiap kita yang membacakan, mendengarkan, dan melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara, teladan yang Kristus berikan terhadap konteks firman Tuhan hari ini, yaitu Dia mengasihi musuh-musuh dan senantiasa mendoakan mereka yang menyakiti. Bapak Ibu Saudara, sangat berat ketika rasanya untuk mengasihi musuh-musuh kita. Bapak Ibu Saudara, dalam mengajarkan firman Tuhan hari ini, pentingnya kita untuk mengasihi musuh kita dan memberikan perlakuan yang baik kepada orang yang membenci kita. Saya merefleksikan firman Tuhan hari ini di mana mengasihi musuh kita adalah panggilan kita sebagai pengikut Kristus. Seperti yang Yesus katakan dalam bacaan ini, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada mereka yang membenci kamu. Bapak Ibu Saudara, kita harus mengasihi musuh kita, bahkan memperlakukan mereka dengan baik. Sehingga kita pun menjalankan yang namanya kasih. Bahkan jika mereka tidak menghargai ataupun mengasihi kita. Mengasihi musuh adalah tanda kasih Allah yang sempurna. Seperti yang dikatakan dalam refleksi kasih yang diterima dari Tuhan Yesus. Harus memiliki dampak bagi sesama kita sekalipun itu orang yang memusuhi kita. Kita harus meminta kasih Allah memenuhi hati kita, agar kita pun mampu mengasihi bahkan mendoakan orang yang membenci kita atau memusuhi kita. Bahkan kita harus mengasihi musuh adalah suatu tindakan yang membedakan kita sebagai pengikut Kristus. Bapak Ibu Saudara, seperti yang dikatakan dalam perenungan firman hari ini, di mana mengasihi musuh mungkin sulit dilakukan, tetapi hal itu membedakan kita sebagai pengikut Kristus. Kita harus berbeda dari dunia yang suka membalas dendam
dan yang memperlihatkan kebencian. Sehingga kita pun mengasihi musuh kita adalah perbuatan yang membawa berkat. Seperti yang Yesus katakan dalam perenungan hari ini, berkatilah mereka yang mengutuk kamu, berdoalah bagi mereka yang mengutukmu. Bapak Ibu Saudara, sangat berat, saya pun bergumul dengan itu. Tetapi kasih Tuhan lebih besar dari segalanya, sehingga saya diberikan hati untuk mau mengasihi sesama saya. Maka dari itu kita pun harus berdoa terhadap orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang tidak menghargai kita. Maka mintalah berkat bagi mereka, agar mereka dapat mengetahui bahwa kasih Allah itu ada dan nyata, sehingga Bapak Ibu Saudara bisa berbalik dari jalan kejahatan yang mereka perbuat dahulu. Yuk Bapak Ibu Saudara, kita bersama belajar mengasihi orang-orang yang tidak mengasihi kita. Memberikan perlakuan yang baik bukan berarti kita ada maunya, tapi karena kita mau saudara kita mengalami kasih Kristus dalam hidup mereka. Kita harus mengasihi musuh kita sebagai panggilan kita menjadi pengikut Kristus. Kita harus berbeda dari dunia, sehingga kasih Allah dinyatakan bagi setiap umat manusia. Maka dari itu, sebagai tanda kasih Allah yang sempurna, tindakan yang memisahkan kita dari dunia, dan sebagai tindakan yang membawa berkat bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Ibu Saudara, kita menundukkan kepala kita, menyatukan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, bersyukur untuk hari ini, di mana Engkau mengajarkan setiap kami untuk saling mengasihi. Mengasihi seperti Engkau. Karena kami tahu kasih yang kami nikmati hari ini itu semua karena Engkau yang memenuhi hati kami dan memampukan kami untuk mengasihi sesama kami. Tuhan, kami percaya panggilan kami sebagai pengikut Engkau, pengikut Yesus, harus berbeda dari dunia. Kami menyatakan kasih kami terhadap sesama kami. Tuhan, kami berdoa juga untuk saudara Kimi yang saat ini berulang tahun. Kiranya Tuhan menyertai setiap langkah juang dalam kehidupannya. Berikan dia selalu kesehatan, hikmat, dan kebijaksanaan dalam menjalani hari-harinya. Tuhan, kami menyerahkan juga untuk setiap kegiatan dan aktivitas, bahkan pekerjaan kami. Tuhan, yang memampukan kami untuk berjalan maju, untuk senantiasa memegang teguh iman kami sebagai pengikut Yesus Kristus. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.